Mbak DP, Mbok ya sudahi saja playing victimmu, arogansimu, dan rasa ingin menang sendirimu itu. Apalagi dalam bersitegang dengan Pak Ustadz dan Pak RT di RT 06 komplekmu itu. Apa yo ora iman? Sayang loh Mbak. Kalau sampai masalah sapi ini, sapi untuk korban, dan masalahmu dengan Pak RT ini berlarut-larut, dan Anda tidak segera minta maaf, perjuanganmu selama ini dalam membangun karir, membesarkan namamu, kemudian mendapat label wanita terhormatmu itu akan ambiar loh Mbak. Gitu loh. Jadi sebagai pengamat perilaku selebritis dan hiburan Indonesia, saya punya dua saran jernih untukmu Mbak DP. Semoga bisa nyampe dan bisa diterima. Yang pertama, segera minta maaf kepada Pak RT, Pak Ustadz, dan warga di komplek itu. Karena permintaan maafmu itu justru menaikkan rasa respect masyarakat kepadamu. Juga justru bisa memperbaiki kesan miring terhadapmu yang lumayan dianggap arogan itu. Oke? Nah, saran kedua, segera temui konsultan psikologis atau psikiater atau pembimbing kejiwaan, pembimbing kolbu. Demi apa? Agar Mbak DP bisa mengendalikan amarah, arogansi, ingin menang sendiri, rasa altruisme terhadap diri sendiri, gitu loh. Sayang Mbak, saya sarankan ini karena jujur, menurut pengamatan saya, Indonesia masih tetap butuh Dewi Persik. Maksud saya dunia entertainment, dunia hiburan Indonesia tetap butuh skill dan multi talentanya Dewi Persik. Namun jujur tidak butuh arogansinya serta mau menang sendirinya itu. Gitu ya Mbak DP. Jadi saya menyarankan ini dalam rangka kebaikan untuk semua. Salam kemanusiaan. Halo guys, jumpa kembali bersama saya Bastian Sebo. Oke, saya rasa ini masukan yang menarik ya dari Bapak ini, dan ya semoga saja bisa nyampe ke Mbak Dewi Persik. Nah, ini masih dengan persoalan Dewi Persik dan Pak RT ya. Dan saya melihat mayoritas netizen itu mereka tidak membenarkan sikap arogansi, marah-marah dari Mbak Dewi Persik ini ya. Lalu yang berikutnya di kolom komentar saya membaca di video saya sebelumnya, itu ada netizen yang berkomentar lalu mengait-ngaitkan dengan politik ya. Oke, saya perlu disclaimer dulu di sini bahwa untuk video yang ini dan sebelumnya tentang Mbak Dewi Persik ya, itu tidak ada kaitan dengan politik ya. Kita tidak melihat bahwa Dewi Persik pendukung ini, Pak RT pendukung itu, kita tidak melihat hal itu ya. Yang ingin kita angkat di sini murni adalah oknum ya, perbuatan ya. Jadi tidak ada unsur politik di sini. Oke guys, ini ternyata masih ada beberapa netizen ya, dan sekarang malah semakin pedas nih, semakin menyudutkan Mbak Dewi Persik. Jadi kalau kemarin mungkin masih abu-abu, nah di sini semakin terang-terangan nih netizen benar-benar menyalahkan Dewi Persik ya. Oke, seperti apa suara-suara dari netizen? Mari kita dengarkan berikut ini. Bapak jangan marah-marah. Terus orang lain gak boleh marah. Yang boleh elum-luluk gitu. Ya Allah. Ini perempuan satu ini memang nomor satu kalau untuk masalah ribut ya, masalah berantem ya, nomor satu memang juaranya lo gue lihat. Kan orang lain gak boleh marah-marah, harusnya dia doang yang boleh marah-marah sama orang. Aduh Mbak, istighfar ya kan, gak boleh begitu. Kalaupun ada permasalahan, bicarakan dengan baik-baik ya, gitu loh.
Masa iya sih Pak RT juga seorang manusia biasa ya kan, punya hilap, punya emosi kayak ente. Perasaan Pak RT baik-baik aja, ngomongnya slow baik ya kan. Udahlah Pak RT ya, yang waras ngalah, biar kena orang gila yang berkuasa di dunia ini. Paham ya guys? Jadi memang tabiatnya dia seperti itu. Dulu juga pernah ribut sama temen saya, notabene yang TikToker itu ya, yang M itu ya, Mami M tuh, Ibu M. Itu waktu berdamai baik-baik aja, padahal di belakang itu, bahasa dia itu kotor banget loh katanya. Karena orangnya cerita sama saya, bahasa jorok-jorok, bahasa kelamin, bahasa ya pokoknya yang nggak pantas diucapkan oleh seorang public figure tuh keluar semua dari mulutnya. Jadi waktu berdamai itu segitu, di belakangnya lebih parah loh katanya, karena nggak di up aja gitu. Jadi sangat miris ya, bangun tidur dari kemarin tuh Viti dia marah-marah mulu ya kan, ngeributin kurban. Ya mohon maaf ya kan, yang kurban lebih banyak aja perasaan selalu baik ya kan. Gitu loh. Kalaupun ada permasalahan ya bicara baik-baik aja lah ya kan, apa sih yang diributin gitu loh. Saya yakin Pak RT juga mau berdamai gitu, mau memahami ada kesalahpahaman mungkin barangkali di situ, cuman cara orang itu sebetulnya cuma cara doang kok. Ya kan, cara menyikapi permasalahan itu seperti apa? Apa dengan harus selalu dengan emosi, harus selalu dengan marah-marah, terus merasa lu paling hebat, lu pasti menang. Ya kan, netizen Indonesia itu udah pinter-pinter, tahu nggak lo? Siapa lu, siapa Pak RT, dan siapa yang diajak ribut sama lu yang lalu-lalu gitu loh ya. Jadi terkadang, aduh, ya begitulah, kita sangat menyayangkan seorang public figure sampai naik-naik apa ya, dia waktu marah itu saya lihat di video dan berdiri naik apa itu sangat disayangkan gitu. Ngeributin apa sih ya kan. Kalau Bunda bilang sih itu cuma kesalahpahaman sedikit aja ya kan, bicarakan dengan baik-baik. Apalagi kan ada aparatur pemerintahan ya, yang harus juga dihormatin di situ kan, untuk menjadi apa namanya, penengah. Kalau seperti itu sama sekali tidak menghargai orang-orang yang ada di situ. Maksudnya orang-orang yang untuk menjadi penengah. Kan begitu dong. Kalau memang masih ribut ya ribut aja sendiri gitu loh. Ya kan, di medsos lu nyap-nyap gitu loh. Ya kan. Ini udah ada penengah, ada apa namanya, Pak Ustadz dan lain sebagainya. Itu kan orang-orang yang harus dihormati. Tapi bicara nadanya tinggi terus. Ente siapa? Ya kan. Saya kok ikut gemes ya sama si Dewi Persik itu yang nitipin sapi di masjid. Ya gimana ya, dia tuh pernah jadi panitia kurban masjid atau enggak sih? Dia tuh tahu nggak sih kalau jadi panitia itu capek. Panitia itu emang ya mungkin ada beberapa yang dapat uang, ya kan, kayak yang tukang jagal, tukang potong daging itu kan dikasih uang, tapi uangnya tuh nggak seberapa. Uangnya tuh cuma tanda mata doang, tapi kita semua tuh lakukan buat ibadah, karena kita mau bersama-sama hari ini kita berkurban, yang beli mau dibagikan ke orang-orang gitu kan. Nggak bisa semua diukur sama uang. Saya tuh nitipin yang nggak gratis loh. Saya ada lokasi, ya kalau kamu mau nitipin yang nggak gratis ke penitipan yang profesional aja. Kalau masjid itu kita jagain sapi, jagain kambing, itu malam-malam ada yang jaga malam, itu bukan karena dibayar. Bayarnya tuh dikit mbak, tapi kita semua demi apa sih? Demi kita ibadah sama-sama. Dan tahu nggak sih kalau jadi panitia tuh, kalau misal udah tahu nih sapinya berapa, kambingnya berapa, itu kita udah hitung. Besok berarti tukang jagal yang harus kita sewa berapa, yang kita booking, tukang potong ibu-ibunya berapa, itu udah kita siapin. Kenapa? Kalau enggak nanti nggak ke Uber sampai malam, nggak kelar. Kalau dipotong sendirian sama orang yang nggak pengalaman, nanti nggak kelar. Nah kalau misalnya tuh kita udah booking tukang jagalnya, habis itu nggak jadi, kan sayang. Tukang jagalnya harusnya bisa di booking di masjid lain, karena semua serentak. Habis itu kita udah tahu sapinya berapa, kita juga pasang tendanya berapa. Kita udah hitung nih kupon yang mau dibagi ke warga sekitar berapa. Kita bagi 1000 kupon atau berapa kupon udah kita bagikan.
kita sewa tenda, sewa semuanya, plastik-plastik. Habis itu nggak jadi. Ini masjid bukan penitipan profesional yang penting dibayar jagain sapi. Nggak gitu konsepnya Mbak Dewi. Kita bukan penitipan. Masjid itu semua ya mau terima, tetap mau. Tapi itu karena semata-mata demi apa? Demi supaya besok kita bisa berbagi bersama, demi ibadah, bukan demi dibayar jagain sapinya seseorang. Kalau itu mah mending sewa tukang aja, tukang kebon. Terus titipin aja di rumahnya siapa. Ya harusnya kalau emang mau kurbannya di mana, titipinnya di sana. Jangan masjid buat penitipan habis itu diambil. Ya saya ngerasa jadi panitia itu capek. Kita bungkusin aja tuh harus sesuai kupon yang dibagi, udah terlanjur kuponnya misalnya harus jadi 2.000, kita bungkus harus 2.000, kita bagi gimana supaya semua orang dapet. Itu udah mikirnya, bagiinnya, distribusiinnya capek. Selesai acara tahu nggak sih Mbak Dewi? Rasa melu-melu ngomentari sapi sing lagi pira sing ape diku korban pira rame rasa melu-melu lambemu lakban nganggo lakban rupane ireng kene niat korban soben yo nek niat korban nek kowe kepengin iso korban buku-buku tak tungakno do iso korban nuntun sapi lunga masjid do korban ya wis meneng pasrahno masjid apa jare masjid pihak masjid itu panitia 2 minggu sebelum iku wis do musyawarah wis kono iku wis ana tulisane kabeh kira-kira ndi sing anu wis kupon iku wis do digawe ya dadi pasrahno mbok kecantol mbok ora iku urusane masjid wong awake dhewe ikhlas nggo sapi ya wis ikhlasno rasa melu-melu ndek iki tak kirimi-daging derang gawe pentol dan di stok ning kulkas wis aja melu-melu lambem lakban dino kono sing do viral sapi apa digo korban apa viral kae rame kae jarno rasa melu-melu ini tak kirimi daging kan dan pentol. Masjid iki ya wis do musyawarah. Ngerti panitia iki. Usah do geger. Selesai acara tahu nggak? Itu kita itu semua ya panitia itu nyikat lantai, tahu nggak? Bekas darah sapi itu sama kambing baunya kayak apa, nyikatnya kayak gimana. Sampai maghrib, kita udah sampai maghrib gelap kita masih sikatin semua, bersihin. Makanya kalau Mbak Dewi bilang itu kan masjid milik bersama bukan milik Pak RT. Iya milik bersama milik bersama warga, tapi ada yang ngurus masjidnya, tinggal dengan serta-merta bersih seling sendirian begitu. Ada yang bersihin tai-tainya Mbak. Kita panitia, dan kita panitia mau kenapa? Ya karena masalahnya ibadah aja, kita ya udah ayo saya rela nih, kayak saya nih karena orang komplek itu kita nggak dibayar, yang dibayar yang remaja masjid buat senang-senang ada uang buat beli es lah, cuma dibagi begitu. Ya kita memang nggak ngarep uang yang ditarik dari setiap harga sapi atau harga kambing itu, kalau ada sisa uang ya uangnya buat masjid itu kan banyak pengeluarannya, tiap Jumat harus berbagi, tiap seminggu sekali harus kasih uang saku ke anak-anak yang tidak mampu di sekitar, kan kayak gitu konsepnya Mbak. Bukan terus saya udah bayar ya tolong jagain, ya kita bukan begitu kerjanya, orang kita kerja buat masjid kan. Terus apalagi tuh dia bilang minta data. Oh ya minta data. Mana Pak RT dimintain datanya, nggak bisa ya, karena kalau di masjid itu kan udah kita udah tahu dari RT sekitar nih masing-masing jatahnya RT ini berapa kupon kan udah dibagi kuponnya. Terus minta data gitu di hari mendadak gini-gini, ya yang pegang data siapa, yang ini siapa, Pak RT dimintain semua, nggak bisa lah kita semua ngurusin segitu banyak urusan aja udah pusing, udah berberesnya itu pusing. Ya kita sih senang-senang aja, terus ada yang berkorban sapi, senang kan rasanya, senang kayak kita juga senang. Akhirnya tahun ini kita bisa kasih 1.000 kupon, kita senang. Habis itu nggak jadi, cuma dititipin suruh beresin sapi doang. Terus lu kata naik turunin sapi segede gitu gampang apa? Bener-bener nggak ngerti mah ya, itu saya cuma curhat aja. Semoga Mbak DP-nya kelak bisa lebih banyak ke masjid, banyak tahu kegiatan masjid. Jadi nggak mengukur segala sesuatunya dengan uang dan material. Nggak semuanya begitu kok. Oke, makasih. Kali ini kita belajar dari kasusnya Dewi Persik yang kemudian
koar-koar kesana kemari sampai dikutip berbagai media mainstream yang kemudian kutipan awalnya itu menyudutkan Pak RT, dan kemudian ketika kemarin dimediasi saya mengikuti videonya dan kemudian koar-koarnya Dewi Persik semakin menunjukkan siapa yang benar, siapa yang salah, dan karakternya seperti apa. Jadi bagi saya pribadi, mediasi itu adalah sebuah tools atau cara bagaimana orang itu mendengarkan satu sama lain, kemudian mengklarifikasi apa yang kemudian jadi permasalahan utamanya. Tapi di situ justru kita melihat bagaimana Dewi Persik selalu membuat atau menjadikan dirinya seperti mendominasi dan kemudian arogan gitu ya. Saya bisa menilai itu karena dia tidak punya itikat baik untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh pihak Pak RT dan mediator. Kemudian dia selalu memotong di tengah pembicaraan dan seolah-olah ingin menunjukkan powernya dia sebagai public figure. Yang notabene sebetulnya gitu ya, dalam konteks ini bagi saya pribadi ini sudah mengkonfirmasi dan menguatkan bagaimana karakteristik Dewi Persik sesungguhnya. Oke, misalkan ada yang bilang jangan nilai hanya sebagian dong, lihat bagaimana proses dan sebagainya. Tapi dalam konteks ini saya bersuara karena notabene ini adalah momentum Idul Adha yang kemudian klarifikasi demi klarifikasi oleh pihak Pak RT dan warga juga menunjukkan bagaimana penerimaan Pak RT yang begitu baik. Ya, kalau ditolak nggak mungkin sapinya sudah diterima, diijab kabulkan, kemudian sudah diberi makan walaupun sebentar, kemudian setelah selang 15 menit pengakuan dari yang menjaga sapi itu dia bilang mau diambil lagi gitu kan. Itu yang membuat bingung. Ditambah koar-koarnya Dewi Persik ada kalimat yang kemudian mau dipotong di sahabat Ganjar. Kita tidak pernah mempermasalahkan siapa mau dukung siapa, tapi dalam konteks ini sangat disayangkan kemudian terlalu arogan dan menyerang Pak RT. Sementara Pak RT dan warga itu sangat welcome, sangat menerima dengan baik. Jadi pada intinya teman-teman kita belajar bahwa public figure atau orang yang kemudian seolah baik di depan kaca media gitu ya, tidak selamanya itu mengkonfirmasi perilaku yang sebenarnya. Jadi setiap orang itu punya persona, maka harus hati-hati, dan hari ini kita bisa menilai Pak RT jauh lebih punya karakter yang baik. Terima kasih. Di tempat itu ternyata ini akibat dari orang yang tidak bisa menjaga mulut dan main pro, serta yang pertama biasanya orang seperti itu egonya tinggi, mentang-mentang paling wah, mentang-mentang menjadi public figure, untung ada saya sering sodakoh. Nggak boleh digituin, nggak boleh, biasa aja lah. Itu masyarakat yang menilai. Di hadapan Allah akan tinggi derajatnya apabila kita diam 1000 bahasa, namun kenyataannya menjadi amal yang terbukti. Kita tahu dan kita sadar. Suatu ketika nanti kalau amal kita hanya kuar-kuar begitu aja, nggak ada apa-apanya, di sisi Allah nanti akan menjadi haba'am mangsuro, menjadi debu yang bertebaran, nggak ada apa-apanya. Ini akibat amal ibadah yang tidak sari dengan sekedar Dewi Persik, gak usah sombong. Tuhan itu lebih kaya daripada lo. Ya, Allah tuh triliunan berjuta-juta. Kamu gak usah pamerin duit. Gak baik, kata Mama Andre Ajengkelin, Bunda. Kita nih masih ada di dunia ini, susah. Jangan pamerin duit ya, gak baik. Jangan pamerin kaya, ya, nggak baik. Kalau saya miskin loh, bukan kaya. Kayak saya hati saja, ya. Daripada lo pamerin duit, toh kamu tuh sekolahkan anak-anak yatim, semuanya kalau kamu kaya, semuanya seluruh dunia, ya baru oke. Pesanan Andre aja, ya. Kita ini ada negara hukum loh, tindakan yang nggak baik, nggak boleh sombong. Aing mah herannya
kurban sapi satu aja bacotnya kemana-mana. Ayu Ting Ting yang korban sapi 3 aja diem-diem. Ayu norak lu, norak lu. Biasanya kalau lebaran Idul Adha, banyak video berseliweran di TikTok, sapi pada ngamuk. Tahun ini luar biasa, manusianya yang ngamuk-ngamuk. Siapa coba? Lur, aku mau pengen komentar ya. Suwe-suwe negara iki segala kejahatan akan diberantas oleh Pak RT. Itu Pak RT. Kayak wingi di Jakarta ya. Kasus pengusahaku sing memakai bahu jalan kudune selokan terus ditutup iku pahlawan ya Pak RT. Dan yang kemarin yang lagi rame ini versus DP ya, juga Pak RT. Tak pikir-pikir Indonesia akan berubah menjadi lebih baik ketika dipimpin oleh Pak RT. Terus ini pesen ya buat sampean Mbak DP. Saya sudah melihat videonya dan saya berkomentar secara objektif ya. Nek, menurut penilaian saya, justru yang emosi, yang teriak-teriak itu jenengan. Dan ini cuma masukan, jenengan harus harus meminta maaf karena di sini banyak warga loh ya yang teriak-teriak sampean. Dan percuma juga ketika jenengan mungkin dengan kekayaan sampean terus diduga berusaha arogan, itu percuma karena perdamaian itu di atas segalanya. Prinsipnya gini ya, gajah di pelupuk mata tak tampak, tapi kuman di seberang lautan bisa tampak. Itulah manusia. Aku berharap sampean dan Pak RT bisa segera akur, bisa segera berdamai. Karena kan banyak warga pendukung Pak RT yang nggak terima. Tapi saran juga buat Pak RT, jenengan adalah orang yang dipilih oleh masyarakat. Yo, ngalah juga nggak apa-apa Pak, yang namanya bertengkar juga percuma. Tetapi harapan saya Indonesia akan dipimpin oleh Pak RT. Ya bapak itu bapak marah-marah harusnya. Harusnya bisa ngayomi. Harusnya ngomong ke dia. Ngayomi kamu tuh RT. Bapak bukan RT tapi tidak bisa mengayomi. Ya warga juga nggak saya. Lagi enak-enaknya nyantap hidangan daging kurban. Ini malah capek karena harus lihat FYP yang penuh dengan Dewi Persik. Perseteruan Dewi Persik dengan Pak RT yang katanya nolak kurban Dewi Persik. Bahkan meras uang 100 juta dari Dewi Persik. Tetapi ternyata ada klarifikasi dari Pak RT-nya langsung yang menyebutkan bahwa ia tidak pernah memeras 100 juta. Bahkan ia tuh tidak menolak. Akan tetapi Dewi Persik yang ingin mengambil kembali hewan kurbannya karena katanya Dewi Persik itu cuma nitip doang. Aduh, huru-hara lagi. Tapi sih saya kasihan sama Pak RT-nya ya, karena akhirnya banyak yang nuduh yang ini, yang bukan ini, yang bukan itu. Takutnya malah Pak RT ini yang kena batunya, yang padahal sudah klarifikasi bagaimana kejadian yang sebenarnya. Oke, semoga saja tidak terjadi perseteruan selanjutnya. Itu sapinya mau kemanain ya? Lebih baik langsung aja disembelih lalu dibagikan hewan kurbannya ke masyarakat yang membutuhkan ya, tanpa ada perseteruan ini dan itu. Jadi naon? Saya itu kan beli sapi. Terus? Sapinya itu tidak saya kasih alamat saya. Nah tuh. Karena saya tidak mau kasih alamat saya ceritanya. Terus kumaha? Jadi alamatnya saya kasih ke Pak Ustadz yang ada di Lebak Bulus, di tempat saya. Terus? Kemudian saya titipin Pak sekaligus di list orang-orang yang membutuhkan untuk orang-orang yang nggak mampu di Lebak Bulus siapa aja. Saya mau kasih sapi. Terus? Kemudian Pak Ustadznya bilang, kumaha cenah? kalau untuk pemotongan sapi Bu, di sini harganya 700 sampai 1 juta untuk pemotongan sapi. Nah, terus eta maneh kumaha? Nah, kemudian saya bilang, Pak, nggak usah dipotong. Saya bilang sama RT saya, Mbak, nggak usah dipotong di sana karena kita ada teman-teman teman-teman relawan dari Ganjar pingin dipotongin sapinya, tinggal kita kasih ke warga setempat. Nanti saya akan datang ke rumah satu persatu orang-orang ceritanya. Ringes gitu kumaha? Habis itu Pak RT-nya ngamuk. Ngomong naon si RT-na? Dia bilang sama RT saya sama security saya bilangnya gini. Kumaha cik aing ngadenge?
kita tidak butuh daging. Ya terus. Terus warga kita tidak butuh daging. Ngomong begitu, kita tidak butuh daging. Maneh tadi bikin kesaha tuh. Saya bukan mau ngasih sama Pak RT. Saya tahu Pak RT itu mampu dan kaya raya. Terus deh kesaha. Saya mau kasih buat warga Lebak Bulus yang membutuhkan, Pak. Terus cek RT-nya kumaha? Pak RT-nya ngamuk. Wah kahayang Dewi. Namun bere batok sapi. Tara batok me. Wah kahayang RT gitu mah. Hayang ribet. RT itu jabatan pemerintahan ya, yang hierarki dari presiden sampai RT RW itu. Jangan kalian anggap itu jabatan paling rendah. Ayah saya mantan ketua RT di perumahan pejabat tinggi negara apartemen Kemayoran, hampir 10 tahun ketua RT. Di rumah kami terpancang RT itu. Tidak membuat kita anaknya Pak RT rendah. Bahkan banyak mantan pejabat, pensiunan pejabat atau pejabat sekalipun yang punya kepedulian terhadap masyarakat yang mau berkenan menjadi ketua RT. Ketua RT ini amanah, orang dipercaya, yang dihormati, yang memiliki waktu dan untuk mengurusi proses administrasi, KTP, kelurahan dan perizinan. Bahkan kalau surat-surat tidak jelas alamatnya disampaikan ke RT. Kalau ada informasi kecelakaan dicari RT. Kalau ada kemalingan dicari RT. Kalau ada kebakaran dicari RT. Rekomendasi asuransi semua tetap pada ke RT. Jadi RT ini adalah keluarga nomor 1 di luar tetangga. Bahkan dia adalah wali kota di kelurahan ataupun di RT setempat. Jadi kita tidak boleh mengecilkan siapapun, walaupun ketua RT-nya masih muda, walaupun dia udah tua, walaupun dia orang tidak berpangkat, tidak berpendidikan. Selama masyarakat percaya, kita harus bagaimana menyampaikan positif. Jangan kuping tipis, mulut lemes, hanya gara perkataan informasi dari orang, termasuk pembantu rumah tangga maupun satpam. Dan pembantu-pembantu ini jangan kau panasi, kamu punya majikan untuk berantem dengan tetangganya, nggak boleh, apalagi dengan Pak RT. Pak RT itu orang dituakan. Kalau RT ini nggak bagus, nggak akan jadi RT. Karena dia bagus, makanya dia jadi ketua RT. Nah, jadi jangan berpikir bahwa RT itu ribut tetangga. RT itu adalah rukun tetangga. Ya, jadi kalau ribut tetangga ya silakan keluar dari tempat tersebut, bukan RT-nya, karena RT itu tidak hanya gara-gara bermasalah dengan satu masyarakat membuat namanya tercemar. Tapi kalau ada persoalan dengan masyarakat, RT lah menyelesaikan, dan rata-rata orang menjadi ketua RT itu bijaksana. Nah, mungkin kalau misalnya 100 juta angkat sapi, mungkin kalau 4 orang ya bayar 100 juta karena sapinya besar, ya kan? Kalau saya ada di situ angkat sapi 4 ekor, saya bilang 1 miliar, dibayar 1 miliar juga akan bisa saya angkat itu sapi. Betul nggak? Harus pakai berapa orang? Kan DP sendiri kan udah menitipkan nih bang sapi kurbannya itu ke Ustadz di dekat rumahnya. Nah, jadi kalau kita nitip sapi itu ada aturannya. Kita nitip sapi, kita kasih ongkos potongnya ada. Kalau perlu kita kasih baju dari Farhad Abbas, dari artis, ya kan? Dari siapa? Dari presiden, ya. Ada ongkos potong yang harus bagi-baginya itu ada. Kemudian kalau kita udah serahkan ke RT, ya udah itu urusan RT ngasih. Siapa warganya? Jangan lagi kita curiga, oh jangan-jangan dikasih ke keluarga Pak RT, dikasih ke istri muda Pak RT. Jangan juga kita atur nanti pahanya buat tetangga saya, buat saudara saya, buat sepupu saya, buat tante saya, buat kakak saya, nggak boleh gitu. Nah, sehingga mungkin ada ketersinggungan, saya silakan ambil. Kau punya sapi atau kambing, bukan penolakan. Mana ada orang menolak kurban. Guys, kenapa sih Dewi Persik marah-marah? Coba kamu kasih tahu saya. Soalnya sorry saya nggak ngikutin nih beritanya, tapi videonya masuk banyak banget ke saya untuk minta ditanggapin. Ya, katanya ini soal kesalahpahaman saja mengenai titip hewan kurban ya, sapinya ke masjid dan sebagainya. Nah, harusnya nih ada koordinasi lah. Karena yang saya tangkap nih ya, dia itu nyuruh anak buahnya ya, atau ART-nya atau siapa gitu ya. Mereka mungkin nggak tahu, atau karena ketidakpahaman akhirnya jadi miskomunikasi gitu loh. Makanya saran saya nih Mbak Dewi,
sebenarnya ya, yang namanya kita berkurban, saya bukan ahli agama ya, tapi secara psikologis aja. Kalau kita menyumbangkan segala sesuatu, lebih baik kita sendiri yang turun, kita sendiri yang menyerahkan, agar prosesnya itu benar-benar afdol gitu loh, kalau menurut saya ya, secara psikologis. Karena saya pun juga seperti itu. Saya alhamdulillah ke 4 titik saya datengin semuanya. Karena apa? Apa ya? Hikmah yang kita berikan untuk seorang yang berkurban itu, kita harus melihat si kurban itu sampai proses penyembelihan. Itu kalau menurut kiai ya, setahu saya begitu. Tapi kalau kita bicara tentang psikologis, itu ada kepuasan tersendiri karena kita itu menyumbangkan lillahi ta'ala berdasarkan jerih payah kita untuk memberikan sesuatu yang bisa dikurbankan melalui tangan kita sendiri gitu loh. Ya, jadi untuk next time barangkali saran saya, kalau memang kita mau berkurban, ya kita luangkan waktu untuk mengurus hal tersebut itu melalui tangan kita sendiri. Jangan suruh orang yang akhirnya jadi salah paham seperti itu ya. Cuman gini ya, jadi esensi kita beribadah untuk memberikan hewan kurban pun jadi hilang lenyap. Karena apa? Karena ada emosi, karena ada marah-marah, karena ada kegundahan dalam hati. Jadi nanti dianggap tidak ikhlas seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan tidak terjadi lagi ya hal tersebut. Karena menurut saya tuh nggak ada baiknya loh kita ngoceh gitu, terus marah-marah yang terkesan kayaknya gimana, dan semua orang kayaknya tidak mendukung gitu loh Mbak Dewi, maaf ya. Saya sih salut banget sama beliau, ini kan orangnya baik dan dia dengan begitu aja kan dia berusaha untuk membantu gitu untuk orang-orang yang tidak mampu. Bener gak sih? Kan memang tujuannya itu. Namun ya gitu, untuk next time kitalah sendiri yang ngurus ya. Salam. Oh Pak RT, tolong pindahin sapiku. Asik. Oh Pak RT, aku cuma minta tolong. Go. Oh, spesial song tolongin dong dari Pak RT. Aldi Taher, guys. Kan cuma minta tolong pindahin sapi doang, kagak minta tolong pindahin Monas. Tolong dong Pak RT sayang. Asik. Aku minta tolong pindahin sapiku. Tolong dong Pak RT sayang. Aku minta tolong pindahin sapiku. Yo semuanya. Oh Pak RT, tolong pindahin sapiku. Sapiku, sorry. Oh Pak RT, aku cuma minta tolong. Oh Pak RT, tolong pindahin sapiku. Oh Pak RT, aku cuma minta tolong. Tolong dong Pak RT sayang. Aku minta tolong pindahin sapiku. Yo semuanya. Oh Pak RT, tolong pindahin sapiku. Oh Pak RT, aku cuma minta tolong. Tolong pindahin sapi Aldi Taher. Tolong pindahin sapiku. Oh Pak RT, aku cuma minta tolong.
Kan cuma minta tolong. Ya, betul Aldi. Bukan pindahin Monas. Wow. Seandainya ada sesuatu yang tidak berkenan dengan hati, nggak harus dengan emosi. Langsung tanyakan. Ya ampun guys. Ini ya, dari kemarin, saya tuh sudah pingin buat video, pingin buat VT, tapi saya kan tidak mau konten-konten saya itu berisi hoax guys, tidak ya. Dan saya juga tidak mau menjadi netizen yang kurang bijaksana, yang hanya jempolnya hanya tahu mengetik kata-kata yang kurang bermanfaat dan kurang membangun untuk warga plus 62 ya. Jadi saya mencari informasi dari kemarin. Kenapa ini, kasus apa nih Mami DP nih? Ya, Dewi Persik ya, Mami DP dengan Pak RT di daerah Lebak Bulus, daerah rumah tempat tinggalnya Mami DP sendiri ya. Jadi guys, saya rangkum untuk kalian biar kalian tidak pusing lagi pergi ke sana kemari ke channel yang mana untuk nonton dan cari kebenarannya guys ya. Jadi ceritanya guys, saya habis nonton kemarin ini kan Mami DP karena mediasi dengan Pak RT kan ricu kan, semuanya ribut. Mami DP juga seperti itu, merasa benar, dia emosi, Pak RT juga merasa benar, merasa terfitnah, jadi dia juga emosi guys. Jadi mediasi gagal ya, mediasi gagal sehingga saat malam harinya Mami DP tuh adakan klarifikasi cerita sebenarnya guys. Apa nih yang terjadi biar netizen tidak mulu menyalahkan si Mami DP. Tapi saya tidak di sini, saya tidak membela siapa-siapa ya. Pasti Mami DP lebih tahu kebenarannya dan juga Pak RT. Jadi mereka berdua yang paling tahu kebenarannya dan juga yang maha kuasa guys ya. Karena kita ini hanya netizen, jadi kita penikmat saja guys. Tapi setahu saya rangkumkan cerita untuk kalian guys ya. Cerita sebenarnya menurut Mami DP seperti ini. Mami DP membeli sapi di luar daripada daerah Lebak Bulus, di luar daripada daerah tempat tinggal Mami DP. Kemudian sapi ini saat Mami DP lagi syuting, sapi ini akan diantarkan ke rumahnya. Tapi Mami DP itu orangnya menjaga privasi alamat tempat tinggalnya guys. Sehingga alamat tempat tinggalnya dia tidak berikan kepada yang akan antarkan sapi ke rumahnya. Tapi dia minta tolong ke Pak Ustadz di daerah Lebak Bulus untuk menitipkan sapi itu dulu di Pak Ustadz ya. Entah dititipkan mungkin di musola atau di mana, kurang lebih seperti itu. Itulah guys, pokoknya dititipkan ini ya. Tapi memang sapi kurban dari Mami DP itu akan setelah disembelih akan diperuntukkan dan dibagikan kepada warga kurang mampu di daerah Lebak Bulus. Nah, menurut Mami DP, kenapa Mami DP tidak menitipkan kepada Pak RT langsung saat itu juga guys? Karena di tahun kemarin Mami DP itu bukan hanya membagikan hewan kurban saja, daging kurban, tapi Mami DP juga membagikan sembako. Tapi Mami DP mendapat kabar-kabar burung lah guys, kabar-kabar burung, entah burungnya siapa dan burung dari mana guys, bahwa ini pembagian sembako pada saat hari raya Idul Adha tahun kemarin itu tidak merata. Sedangkan Mami DP ini sudah meminta list siapa saja yang dapat, siapa saja warga Lebak Bulus yang membutuhkan atau kurang mampu guys ya. Dan ternyata itu tidak merata guys. Jadi Mami DP tidak mempermasalahkan itu di tahun kemarin, tapi dia mendengar kabar dari burung-burung tadi itu guys ya. Nah, jadi masalah sapi kurban di tahun ini, kenapa Mami DP menitipkan ke Pak Ustadz? Karena Mami DP mau ini dibagikan betul-betul merata. Karena Idul Adha, saya juga bukan muslim guys ya, tapi menurut keterangan yang saya lihat, Idul Adha ini kan dimana kita membagikan daging kurban kepada atau bantuan kepada orang-orang yang kurang mampu guys ya. Jadi menurut Mami DP seperti itu. Nah, setelah selesai syuting, tentunya Mami DP mau mengambil kembali sapi yang dititipkan ke Pak Ustadz tadi. Mengambil ini guys bukan berarti hanya dititipkan terus diambil dan tidak jadi dikurbankan, tidak guys. Tapi Mami DP tidak mau merepotkan di daerah Lebak Bulus untuk menyembelih, karena menyembelih itu kan kena biaya lagi 750.000 sampai 1 juta. Sedangkan Mami DP ada temannya yang juga lagi melaksanakan sembelih kurban. Jadi dia minta tolong untuk sapi ini dibantu antarkan ke daerah temannya tadi menyembelih guys. Nah, tapi saat dia berkata begitu, dia sudah minta listnya warga-warga Lebak Bulus yang berhak mendapatkan daging kurban tersebut guys.
Nah, jadi sejauh ini Mami DP tidak salah guys ya. Nah, miskomunikasinya ini di mana guys? Saya tidak menyalahkan ART ataupun security daripada Mami DP. Tapi saat ART dari Mami DP meminta tolong ke Pak RT, disinilah mulai terjadi miskomunikasi itu guys. Ya, menurut ART Mami DP, Pak RT minta uang 100 juta. Tapi menurut Pak RT, ART dari Mami DP mau minta tolong untuk memindahkan sapi tersebut ke tempat penyembelihan yang ditentukan oleh Mami DP. Tapi ternyata Pak RT di situ katanya berkata harus kasih uang 100 juta dulu baru dia mau pindahkan. Tapi dari klarifikasi dari Pak RT bukan seperti itu guys. Jadi klarifikasinya, jangankan kalian kasih uang 100-200 ribu, 100 juta pun saya bukan ahli untuk menangani sapi. Menangani sapi ini, memindahkan sapi ini guys, apalagi sapinya itu katanya besar guys ya, tentu yang berat ya sapinya ya, mau dipindahkan. Jadi klarifikasi dari Pak RT seperti itu. Kemudian datanglah lagi security, pertama ART-nya Mami DP, kemudian kedua security, sama juga bahasanya. Nah, security dari Mami DP ini menurut security, dia melaporkan ke Mami DP kalau Pak RT Lebak Bulus ini guys mengeluarkan kata-kata yang kurang baik, di mana dia katakan bahwa di warga Lebak Bulus, warga di sini itu tidak kekurangan daging, ambil saja sapinya. Katanya seperti itu guys. Jadi di situ pokok permasalahannya guys. Sebenarnya kita ini hanya mengenai komunikasi guys. Kalau seandainya semuanya itu bisa dibicarakan baik-baik, itu tidak akan terjadi keributan seperti sekarang guys ya. Jadi saya di sini netizen yang berada di tengah-tengah, saya juga tidak hanya Mami DP dengan Pak RT itu tersendiri yang tahu kebenarannya, dan Tuhan yang Maha Kuasa yang tahu kebenarannya guys ya. Tapi yang paling penting inilah yang saya rangkum untuk kalian guys ya, bahwa itulah yang terjadi ya. Jadi asal permulaan permasalahan ini sebenarnya hanya karena kesalahan komunikasi alias miscommunication guys. Jadi jangan sampai kita selalu salah komunikasi guys, apalagi mengenai Idul Adha. Ini kan hari raya umat Islam untuk berkurban, untuk berbuat baik kepada warga kurang mampu. Tapi kejadiannya malah ribut-ribut, jadinya kan kurang bagus guys ya. Jadi kira-kira bagaimana menurut kalian guys ya, terlepas dari siapa benar siapa salah, yang paling terpenting saya ingin tahu di mana keadaan sapi itu saat ini guys. Apakah sudah disalurkan sesuai apa yang menjadi keinginan dari Mami DP untuk berkurban ya. Ini sapi ini yang mau ditanya kebenarannya, dan di mana sekarang sapi itu guys ya. Yang paling penting mudah-mudahan kita doakan saja bahwa sapi itu benar-benar disembeli dan dibagikan kepada rakyat yang kurang mampu sesuai apa yang menjadi amanat dari Mami DP yang mempunyai ya, yang selaku mempunyai sapi kurban ini guys ya. Jadi semoga semuanya aman-aman guys. Jadi sekian ini yang dapat saya rangkum buat kalian. Tapi hendaklah kita jadi netizen yang berbijaksana ya. Berbijaksana, jadi tidak perlu kita ikut campur guys. Apalagi urusan artis-artis seperti ini guys ya. Tidak perlu, karena kita tidak tahu persis kebenarannya seperti apa ya. Kita juga itu hanya nonton dari TikTok tuh sepenggal-sepenggal. Jadi harus cari tahu semua kebenarannya seperti apa, baru deh kita mengambil keputusan di dalam kepala kita yang hanya kecil ini guys ya. Jangan mulut duluan yang berbicara, tapi kepala tidak berpikir. Itu yang bikin Indonesia itu kadang ribut melulu guys. Padahal hanya kasus karena apa guys? Hanya kasus salah menyampaikan pesan, mungkin yang berbicara juga dengan nada yang sebenarnya dalam hati Pak RT mungkin lagi tidak marah, tapi dia mungkin menyampaikan dengan nada yang sedikit berbeda, yang kurang bisa diterima oleh ART atau security dari Mami DP ya. Jadi ya kayaknya menurut saya pokok permasalahannya hanya di situ guys ya. Kalau menurut saya berdamai saja ya. Kalau toh Mami DP nonton video ini guys ya. Tapi menurut saya biarlah mereka menyelesaikan permasalahan mereka, tapi itulah kebenarannya menurut saya sendiri guys. Jadi ya salam damai untuk kita semua guys ya. Kita enjoy saja menikmati hari raya Idul Adha yang telah lewat, yang mungkin dagingnya belum kita masak guys. Yang belum masak daging kurban
Silakan masak hari ini guys ya, tanpa harus memusingkan ini permasalahan di luar daripada kita punya wewenang guys ya. Oke, bye bye. Oke guys, setelah saya menyimak panjang lebar komentar dari para netizen, dan kesimpulannya rata-rata dari netizen ini, mereka kalau mau mencari kebenarannya, jelas netizen ini mendukung pihak dari Pak RT ya. Jadi dalam hal ini mohon maaf Mbak Dewi Persik kurang mendapatkan simpati yang baik dari netizen ya. Dan kemarin ada juga video dari orang-orang kampung yang meneriaki Mbak Dewi Persik saat beliau keluar dari masjid ya. Lalu kemudian saya melihat saat kemarin mediasi yang akhirnya gagal itu ya. Nah itu kalau seandainya Mbak Dewi Persik saat mediasi tersebut beliau mau saling mendengarkan, menurunkan egonya ya, itu mungkin bisa ada titik temu, bisa ada jalan keluar agar bagaimana permasalahan ini di suatu waktu nanti, suatu saat nanti tidak terjadi lagi atau tidak terulang lagi, dan bagaimana sapi itu bisa dibagikan untuk warga di situ ya. Intinya mencari solusi yang baik lah. Akan tetapi karena kita melihat justru sikap yang diperlihatkan atau dipertunjukkan oleh Dewi Persik ini, di mana beliau ngamuk-ngamuk sambil nunjuk-nunjuk Pak RT-nya ya. Yang jelas Pak RT juga ini manusia biasa. Dia juga akhirnya ngamuk-ngamuk juga ke Mbak Dewi Persik. Meskipun yang saya lihat adalah Dewi Persik lebih berapi-api, lebih emosional di sini ya. Ya akhirnya tidak menemukan titik temu. Sebenarnya Pak RT ini udah kalem, udah terlihat kalem dan udah terlihat biasa aja guys ya. Ya artinya beliau mau untuk bermediasi, menunjukkan itikat yang baik, bagaimana ini bisa mencari titik temu. Lalu kemudian saat diwawancarai oleh media, di situ Mbak Dewi Persik dia membuat klarifikasi bahwa ini Pak RT seharusnya beliau sebagai ayah ya yang mengayomi kita sebagai anak, kok malah saya yang dibentak-bentak, dimarah-marah. Justru kita bisa melihat guys ya, yang tidak mau kalah, yang bentak-bentak, justru itu dari Mbak Dewi Persik juga ya. Dengan dia tidak mau menurunkan egonya, merasa bahwa dia yang paling benar, dia harus paling keras, orang lain itu harus rendah, orang lain tidak boleh marah, harus mendengarkan amarahnya dia. Oke, sikap rendah hati itu juga perlu guys ya. Lalu kemudian berhati-hatilah dalam berkomunikasi, dalam menyampaikan informasi ya. Bisa jadi informasi yang kita terima, kita sampaikan itu bisa saja lain kalau kita tidak menggunakan komunikasi dengan baik ya. Oleh karena itu menurut saya komunikasi ini juga penting. Dan saya berharap semoga permasalahan ini segera selesai dan kita sebagai netizen bisa bijak dalam menyikapi permasalahan ini dan bisa mengambil hal-hal yang positif. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak video ini. Mohon maaf apabila sudut pandang saya ini keliru, saya juga manusia biasa. Teman-teman bisa membantu koreksi di kolom komentar. Saya Bastian Sebo, sekian dan terima kasih.